Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan final project kami untuk kelas desain dan rekayasa termofluida dengan judul Design of Cold Storage Transport System for Exporting Mangosteen. Perkenalkan, nama saya Rafa Sultan Amri dengan NIM 131236061. Kemudian anggota selanjutnya ada saya Muhammad Darkifa dengan NIM 131231034. Kak Mahendra Pradiptaya dengan NIM 131 23127. Dan saya Nadif Fatal Salkan, NIM 131231145. Selanjutnya, project background dan requirements. Pertama, latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah peningkatan produksi manggis di Indonesia selama 2 tahun terakhir sebesar 40%. Selanjutnya ada mayoritas pasar global itu didominasi oleh Cina. Nah, Cina ini kebanyakan mereka ngambil manggis itu dari Thailand. Alasannya kenapa? Karena Indonesia belum punya sebuah wadah transportasi untuk menjaga kualitas dari manggis tersebut. Maka dari itu dapat ditarik dua masalah utama, yaitu tentang transportasi, di mana kenaikan suhu dan penurunan kelembapan dapat menurunkan kualitas manggis, di mana pengerasan perikarp manggis dan percepat kebusukan. Dari masalah tersebut, kami menarik solusi yaitu penggunaan kontainer pendingin yang mampu menjaga suhu dan kelembapan, serta dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara. Nah, selanjutnya ada design requirement objektif. Pada tabel tersebut ada design requirement-nya dari storage temperature, relative humidity, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kita memiliki 3 objektif. Yang pertama itu mengoptimalkan nilai COP dari sistem. Yang kedua, memilih komponen sistem pendingin yang paling sesuai berdasarkan analisis kinerja thermal. Dan yang terakhir adalah memvalidasi desain menggunakan analisis CFD. Selanjutnya adalah scope dari project kami. Ada constraint, limitation, assumption, dan specification. Untuk constraint-nya sistem kami harus bekerja sesuai standar ISO. Yang kedua, harus bekerja di bawah kondisi tropis. Yang ketiga, harus memenuhi International Food Safety Standards untuk ekspor makanan segar seperti Codex Alimentarius. Dan yang terakhir adalah refrigerant yang digunakan harus memenuhi environmental regulations seperti Montreal Protocol atau tidak ada chlorofluorokarbon. Untuk limitations-nya, yang pertama, sistem kami didesain untuk berlayar maksimal 19 hari. Yang kedua, kami hanya menganalisis buah manggis dan tidak menganalisis buah-buah lainnya. Yang ketiga, sistem kami tidak mempertimbangkan pre-cooling di titik asal atau setelah sampai tujuan di Cina. Yang artinya kami hanya menganalisis di masa pelayaran. Yang keempat, getaran dan kerusakan mekanis saat pengiriman itu tidak kami perhitungkan dan kami mengasumsikan, bukan mengasumsi, kami tidak mempertimbangkan pintu dibuka selama seluruh perjalanan. Yang ke assumptions, kami mempertahankan kecepatan konstan dari keberangkatan hingga kedatangan. Yang kedua, dinding kontainer kami diasumsikan memiliki ketebalan isolasi yang seragam. Yang ketiga, kami menganggap geometri buah manggis individual dimodelkan seragam seperti bentuk bola sempurna. Yang keempat, kebocoran segel pintu tidak kami abaikan dan dimodelkan sebagai kondisi batas aliran massa infiltrasi. Dan untuk simplifikasinya, kami transfer panas 3 dimensi diasumsikan melalui dinding kontainer dan siklus pendinginan dimodelkan sebagai siklus kompresi uap ideal. Berikutnya untuk bagian given quantities dan juga sistem modeling, kami mengambil cargo properties dari manggis dengan mengambil parameter laju respirasi spesifik, diameter buah, massa buah, dan juga particle density dan bulk density dari manggis tersebut. Lalu kami mengambil properti rute perjalanan dan lingkungan dari Indonesia ke Tiongkok melewati jalur perairan, sehingga kami mendapatkan iradiasi matahari sebesar 850 watt per meter watt per meter kubik, dan juga kecepatan kapal 10 meter per second. Kami modelkan sistem kami di SolidWorks sehingga kami mendapatkan river container dengan kompartemen komponen, blok kargo, dan juga tiber, flooring, dan juga channel. Sehingga kami mendapatkan dimensi-dimensi seperti pada tabel berikut. Nah, ini adalah beban yang pertama kami kalkulasikan, yaitu beban konduksi dan konveksi. Untuk governing equation-nya adalah U atau koefisien perpindahan panas dikalikan oleh luas permukaan dan dikalikan sama perubahan suhu. Nah, perlu kami tekankan bahwa Q conduction dan konveksi ini adalah Q dari sisi-sisi kontainer, dari sisi kanan, kiri, atas, dan depan belakang, ditambah dengan Q dari lantainya. Yang kami hasilkan adalah 521,51 watt. Itu kami mendapatkan variabel-variabel di tabel di kiri berikut, yaitu ada koefisien konveksi luar, dalam, T atau ketebalan PUF. PUF itu adalah material insulasi yang kami gunakan atau polyurethane foam. K atau konduktivitas dari polyurethane foam dan ketebalan baja dan konduktivitas baja sebagai dinding luar dalam dari si kontainer ini. Dan kami mendapatkan koefisien dari perpindahan panasnya sebagai berikut: 1/1 plus 1/HO plus T per pastil dan sebagainya. Dengan menginput nilai-nilai yang diketahui dan diasumsikan, maka kami mendapatkan U sebagai 0,236 watt per meter kuadrat Kelvin, dan kami mendapatkan Q kontainernya. Dan setelah itu kami mencari koefisien perpindahan panas dari si lantai kontainernya, sehingga mendapatkan nilai 104,97 watt, dan kami jumlahkan jadi yang tadi saya sebutkan, Q conduction dan convection.
Kemudian lanjut ke perhitungan radiation, di mana kami menggunakan general equation, rumus laju perbedaan panas dengan modifikasi. Untuk T outside itu menggunakan pendekatan soil air temperature dari buku ASHRAE untuk menghitung suhu di permukaan kontainer dengan catatan untuk variabel emisivitas dikali delta R dibagi koefisien konveksi itu 4 Kelvin untuk horizontal surface dan 0 Kelvin untuk vertical surface. Kemudian step pertama kami mencari nilai radiasi dengan menggunakan data absorptivitas, kemudian sudut azimut dan sudut altitude seperti di tabel yang sudah ditampilkan. Dan dengan catatan untuk radiasi dari difusi dan pantulan itu adalah 10% dari isolar yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Dan dengan menggunakan rumus yang sudah kami cantumkan, kami mendapat data-data dari radiasi dari masing-masing permukaan kontainer. Kemudian dari data-data radiasi masing-masing permukaan kontainer ini, kami substitusi ke rumus soil air temperature untuk mendapatkan temperatur dari masing-masing permukaan kontainer dengan hasil sebagai berikut. Kemudian setelah kami mendapatkan temperatur dari masing-masing permukaan, kami masukkan kembali ke general equation awal dengan nilai U yang sudah dihitung pada subbab sebelumnya dan juga nilai A yang sudah dihitung dari subbab sebelumnya. Dan akhirnya kami dapat key radiation itu di angka 457,83. Ya, untuk beban selanjutnya adalah beban respirasi. Governing equation-nya adalah massa dikali laju respirasinya. Dan kami mendapatkan bahwa kami mengeset massa dari keseluruhan buah dengan kontainernya adalah 8.000 kg dikalikan oleh laju respirasinya sehingga mendapatkan angka 112,8 watt. Yang kami dapatkan laju respirasi ini itu berdasarkan literatur bahwa laju respirasi buah manggis untuk 25 derajat itu sekitar di angka 4.620 BTU per ton per hari atau sekitar 0,0564 watt per kilogram. Nah, berdasarkan Q10 temperatur koefisien, setiap penurunan 10 derajat menyebabkan laju respirasi berkurang 2 kali lipat, sehingga kami mendapatkan persamaan berikut, yaitu laju respirasi di suhu 5 derajat. Hingga akhirnya kami mendapatkan laju respirasi di 5 derajat, yaitu 0,0141 watt per kilogram. Oke, selanjutnya untuk ventilation cooling load dengan general equation adalah Q ventilasi itu M dot dikali enthalpy out dikurang enthalpy in, di mana yang pertama kita mencari M dotnya dulu, didapat bahwa suplai udara segar yang dibutuhkan pada suhu 5 derajat Celcius adalah 15 cubic feet 15 cubic feet per minute dan dikonversi menjadi 3,18 meter kubik per jam. Lalu kita mendapat Q udaranya di mana 53 dibagi 7.500 kubik per second. Dan setelah itu kita dapat M dot udaranya sebesar 8,48 kali 10 pangkat min 3 kg per second. Untuk entalpinya kami menggunakan psychometric chart dan didapat data bahwa udara luar di mana 35 derajat Celcius dengan relative humidity 70% didapat bahwa entalpinya 100 kJ per kilogram, dan untuk 5 derajat Celcius dan 90% relative humidity didapat 17,2 kJ per kilogram. Maka dari itu didapat bahwa Q ventilasinya adalah 702,144 watt. Oke, lanjut ke PFD dan material stream yang kami lakukan berdasarkan simulasi Aspen HYSYS. Dari simulasi yang kami lakukan dan perhitungan cooling load pada subbab-subbab sebelumnya, kami mendapatkan total cooling load itu ada di angka sebesar 1,79 kW. Dan untuk memastikan sistem berjalan dengan efisiensi tinggi dan aman, kami memodifikasi siklus kompresi uap simpel dengan menambahkan dua komponen tambahan, yaitu internal heat exchanger dan suction line akumulator. Kemudian jika kita melihat dari material flow stream-nya, efektivitas modifikasi ini dapat kita validasi langsung pada tabel yang material stream ini. Pertama, ada di komponen interheat exchanger itu berhasil memberikan efek subcooling dari 40 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius pada dari stream dari kondenser menuju masuk valve. Kemudian komponen akumulator dapat bekerja optimal dengan menangkap cairan sisa sebesar 1,79 kg per hour, yaitu dapat kita lakukan dengan mengurangi mass flow masuk valve dikurangi dengan mass flow dari akumulator, sehingga hanya uap murni yang bersuhu 15,05 derajat Celcius yang masuk ke kompresor. Dapat disimpulkan kombinasi ini membuat temperatur kerja gas panas atau hot gas yang keluar dari kompresor terkunci sangat aman di angka 80,53 derajat Celcius dengan laju aliran massa total 43,54 kg per jam. Dan dapat disimpulkan simulasi ini sudah valid secara termodinamika. Kemudian lanjut ke evaporator selection. Tipe evaporator yang kami pilih adalah fin and tube. Fin and tube evaporator karena fin and tube ini adalah best practice untuk river container dan dia juga memiliki size yang compact dan siap untuk direct expansion. Dengan cooling capacity yang diperlukan dari evaporator itu adalah 1,78 kW. Dan ini adalah sedikit perbandingan yang kami bandingkan dari dua model evaporator, yaitu dari Gartner GACC RX dan Rivacold RS, di mana dari fin spacing itu Gartner memiliki fin spacing yang lebih besar yang berarti lebih sedikit resiko untuk evaporator Gartner itu ada bunga es atau
ada pembekuan. Kemudian dari kapasitas, Gartner itu memiliki kapasitas 2 kilowatt, sementara Rival Colt itu memiliki kapasitas 1,5 sampai 2,5 kilowatt. Kemudian untuk fresh produce, mereka kedua kedua model ini sudah sesuai untuk buah-buahan, dan untuk compatibility untuk refrigeran R134 itu Gartner lebih diunggulkan karena dia sudah terverifikasi dari Eurovent. Sehingga model yang kami pilih pada akhirnya adalah Gartner GACC RX. Lanjut untuk seleksi kompresor, tipe kompresor yang kami gunakan adalah hermetic reciprocating dan tipe motornya adalah CSIR dengan penggerak single phase dan daya 220 sampai 240 volt dengan frekuensi 50 Hz. Nah, kami melakukan komparasi dengan untuk tiga produk dari tiga manufakturer yang berbeda dari Embraco, Secok, dan Tecumseh. Dan ketiganya ini kompatibel untuk refrigeran R134A, dan untuk cooling capacity-nya sebenarnya sudah cukup memadai karena cooling capacity yang kami perlukan adalah 1,23 kilowatt. Namun kami pada akhirnya memilih Embraco tipe NT6217Z karena dia memiliki safety margin yang paling besar yaitu 52%. Oke, selanjutnya condenser selection. Tipe kondenser seperti apa? Yang kami pilih adalah micro channel fin. Kenapa? Karena memiliki efisiensi paling tinggi pada delta T yang kecil dan konstruksi yang compact. Dengan kami membutuhkan kondenser dengan minimum kapasitinya tuh 6,83 kilowatt. Dengan pada tabel tersebut sudah ada perbandingan beberapa merek, ada Goodner, Kelvion, dan Loewe. Setelah kami bandingkan, kami memilih model Goodner AGVH/AGVD series. Oke, lanjut ke internal heat exchanger. Kami menggunakan tipe heat exchanger brace plate heat exchanger karena itu adalah tipe yang paling compact dan memiliki efisiensi paling tinggi dan standar untuk internal heat exchanger yang memiliki refrigerasi kecil. Dan dari material stream pada Aspen HISIS, kami mendapat data bahwa high pressure side-nya adalah 1150 kilopascal dan small duty-nya adalah 0,194 kilowatt. Dan dari tiga model yang kami tinjau yaitu Swap, Alfa Laval, dan Danfoss, ketiga memiliki duty coverage yang cukup untuk 0,194. Namun ada perbedaan di fungsi IHX, di mana Swap dan Danfoss itu untuk general purpose, sementara Alfa Laval dirancang khusus untuk internal heat exchanger. Kemudian untuk compactness itu Swap paling kecil, kemudian untuk compatibility terhadap refrigeran semuanya kompatibel dan memiliki ketiga model memiliki pressure rating sama. Akhirnya kami memilih Alfa Laval karena Alfa Laval sendiri dirancang khusus untuk internal heat exchanger atau economizer ini. Berikut kami masuk ke tahap pemilihan komponen expansion valve yang dibutuhkan beban pendinginan minimum sebesar 2,24 kilowatt. Untuk tipe dari expansion valve ini kami memilih electronic expansion valve karena memiliki keunggulan yang responding cepat, kemampuan mengoptimalkan COP, dan juga bisa menangani beban yang variabel yang sering terjadi pada river container. Di sini kami membandingkan 5 kandidat model dari berbagai manufaktur, tapi dari kelima model tersebut kami memilih model Danfoss AKV 104 karena memiliki katup yang memiliki kapasitas besar dan juga memiliki safety margin yang besar. Dan yang paling krusial, model ini mengantongi sertifikasi maritim sehingga memiliki standar yang sudah memenuhi regulasi operasional di laut. Oke, selanjutnya ada suction line accumulator selection. Kami membutuhkan suction line accumulator dengan material shell carbon steel. Kenapa? Karena memasuki standar industri global dan range ukurannya tuh cukup banyak serta memiliki oil return hole yang baik. Kami membutuhkan minimum working pressure sebesar 1150 kilopascal. Dengan pada tabel berikut sudah kami bandingkan antara tiga model. Yang pertama ada Parker Sportland, yang kedua ada Temperite, dan yang terakhir ada Henry. Dan kami memilih model Parker Sportland SAB series. Sekarang melanjut ke analisis CFD yang berguna untuk memvalidasi distribusi temperatur pada kargo. Pada simulasi ini, kami menetapkan beberapa boundary condition, termasuk kecepatan inlet sebesar 3 meter per second, dan juga 4 derajat Celcius. Lalu untuk setup dari porous zone, itu kami merepresentasikan kargo buah manggis menjadi porous zone yang memiliki sifat porosity 0,42, 2,27 kali 10 pangkat min 7, dan juga inertia resistance sebesar 500. Hasil simulasi ini memperlihatkan bahwa rata-rata suhu kargo itu berada di kisaran 5-12 derajat Celcius. Meskipun kita menargetkan suhu konstan di 5 derajat Celcius, dapat kami simpulkan bahwa butuh dilakukan iterasi T-bar channel dari 4 channel sampai 5 channel, dan atau diterapkan inlet air velocity yang lebih cepat untuk meningkatkan keseragaman.
Pada slide ini kami dapat melihat analisis performa dari sistem pendingin yang telah dirancang. Berdasarkan simulasi HYSYS dengan beban evaporator sebesar 1,78 kW dan juga daya kompresor 0,55, sistem kami berhasil mencapai COP aktual sebesar 3,21. Jika dibandingkan dengan COP Carnot ideal sebesar 5,96, sistem ini memiliki efisiensi hukum kedua sebesar 53,7%. Angka COP 3,2 ini tergolong sangat baik karena sudah melebihi rata-rata performa kontainer river komersial pada umumnya, yang berkisar antara 2,5 sampai 3. Hal ini membuktikan bahwa integrasi komponen internal heat exchanger atau IHX yang kita terapkan itu berhasil meningkatkan efisiensi siklus secara signifikan. Berikut sudah selesai presentasi tugas akhir kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.